Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang kelompoknya dicek, sudah rapi belum? Bajunya sudah pada dimasukkan atau belum? Sudah? Ini diluruskan. Mbak Karisa, Mas Abbas, ya sambuan nama baik anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang menghargai pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini adalah melalui metode cerita, diskusi, kuis, dan ceramah interaktif, siswa dapat menyimpulkan contoh-contoh perilaku saling menghargai, yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima adanya perbedaan. Nomor apa ini? Orang sedang berdiskusi. Yang di bawah sedang berdebat, ya. Ada berdiskusi, terus ada juga berdebat. Kemudian, bagaimana sikap kalian jika berbeda pendapat dengan temannya? Misalnya ketika diskusi, kalian berbeda pendapat, saling menghargai pendapat orang lain. Ya. Kira-kira kalau kalian tidak setuju dengan pendapat orang lain, sikap kalian bagaimana? Apakah langsung membantah, menolak, atau bagaimana? Bicara dengan sopan, ya. Kita menanggapinya dengan cara yang baik, yang sopan, ya. Materi yang pertama, makna saling menghargai. Sebelumnya, menghargai itu berarti sama saja apa? Menghargai? Ada yang tahu? Coba kelompok 1, menghargai apa? Hah? Ini apa? Saling saling menghormati, ya. Menghargai itu ya sama saja kita menghormati, ya, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Nih, mengapa perlu menghargai pendapat orang lain? Coba kelompok 4. Kenapa kita perlu menghargai orang lain? Supaya apa? Kira-kira? Supaya tidak bertengkar. Bagus, ya. Menghargai pendapat orang lain. Kira-kira caranya bagaimana? Contohnya kalau ada teman kalian berdiskusi, ada temannya sedang berpendapat. Yang pertama kita harus apa? Mendengarkan. Kalau ada orang sedang berbicara, ya, sedang berpendapat, sedang berdiskusi, atau temannya sedang curhat. Nah, sering ya dicurhati teman, ya. Sering ya, terutama yang perempuan. Nah, itu cara menghargainya ya kita mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga, jangan memaksakan pendapat. Contohnya gini, misal ya, kelompok 3
Nah, misalnya saja pendapatnya Mbak Aina berpendapat A, yang lainnya berpendapat B, tapi Mbak Aina harus pendapat saya yang ditulis. Itu boleh atau tidak? Tidak, itu namanya memaksakan pendapat, memaksakan kehendak. Tidak boleh merasa benar sendiri. Terus bagaimana cara solusinya? Kalau misalnya ini ada perbedaan pendapat, kira-kira menghargai. Berarti Mbak Aina harus menghargai. Karena apa? Teman-temannya semua yang 5 milihnya pendapat B. Berarti votingnya yang banyak yang pendapat A apa pendapat B? Pendapat B. Berjalan dengan baik tanpa adanya teman-teman diskusi sedang berlangsung. Tiba-tiba terjadi perbedaan pendapat antara kita dan dia yang lain. Bagaimana solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat pada video tersebut? Nah, sekarang diskusikan. Lalu yang kedua, apabila kalian pernah mengalami situasi serupa dan ternyata pendapat teman kalian yang lebih baik, bagaimana kalian menyikapinya? Nah, yang satu sesuai video, yang satu sesuai kalian dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan di video kan ada yang berbeda pendapat, terus tadi menyelesaikannya bagaimana? Di video tersebut tadi kan ada 3 orang, yang cepat apakah ketiganya? Nah, berarti tadi solusinya bagaimana? Nah, yang satunya, hanya sesuai kalian menurut Mbak Akil apa tadi? Satu temannya? Nah, Mas Hati, menurut yang lainnya bagaimana? Nah, terus setelah damai, diskusinya selesai atau dilanjutkan? Dilanjutkan. Nah, ya. Makanya mereka melanjutkan diskusi dengan apa? Menghargai. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat pada video tersebut? Salah satu temannya menengahi dan menasehati. Bagaimana solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat pada video tersebut? Ada 3 anak yang sedang membuat cerpen, mereka berdiskusi, tetapi ada 2 anak yang berbeda pendapat. Lalu anak yang satunya menenangkan kedua anak tersebut, lalu mereka saling memaafkan dan mereka berdiskusi kembali bersama-sama. Lalu mereka mendapatkan tema cerpen tersebut. Solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat pada video tersebut dengan cara menengahi pertengkaran itu agar tidak terjadi permusuhan atau pertengkaran. Setelah bertengkar mereka saling memaafkan satu sama lain, lalu ia berdiskusi lebih diskusi lagi untuk menentukan tema yang akan dipilih. menurut kelompok 3 ya, solusi dalam menghadapi perbedaan pendapat pada video tersebut adalah tadi ya, sama mereka ada teman yang menengahi sehingga mereka saling memaafkan dan melanjutkan diskusi lagi untuk menentukan tema diskusinya. Betul atau salah? Betul. Kemudian bertengkar ya, berdebat, merasa pendapatnya paling benar semua. Nah, sehingga ada satu anak yang mencoba menengahi dan menasehati supaya tidak bertengkar kalau ada perbedaan pendapat. Akhirnya mereka pun saling memaafkan tidak? Nah, coba kelompok tadi saling memaafkan atau tidak? Memaafkan. Kemudian berlanjut tidak
diskusinya? Berlanjut diskusinya dengan baik, dengan menghargai, sehingga ditentukanlah temanya apa untuk membuat cerpen tadi. Ya, linknya Bu Guru cek di grup. Nanti tidur. Ya, dibuka. Aku bisa. Nah, caranya Tapi sandinya ya. Oh, sebenarnya ini geser. Nanti kalian tinggal klik jawabannya ya. Ya ini kan soalnya soal pilihan ganda. Nah, nomor 1. Ya, kalian bisa langsung klik jawabannya, klik A, B, C atau D-nya. Nah, itu nanti muncul jawabannya ya, benar atau salah. Rapat jadi sulit dan waktu semakin habis. Apa cara terbaik agar OSIS bisa mengambil keputusan yang adil? A. Ketua OSIS memutuskan sendiri tanpa mendengar anggota. B. Menghindari diskusi dan membiarkan waktu menentukan. C. Tidak usah mengadakan acara karena tidak ada kesepakatan. Atau D. Mengadakan voting agar mencapai mufakat. Sudah semua? Jawabannya? Yang jawab A? C. Nah, coba kita cek yang C. Salah ya, yang jawabannya itu salah. Coba yang satunya apa? Jawabannya? Ini kalau benar. Jawaban Anda benar, D ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal. Nah, sudah ya. Kesimpulannya ya, kita semua orang itu pasti mempunyai perbedaan, terutama yang sering terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kita perhatikan dulu. Kita harus saling menghargai. Lalu bagaimana kalau di kelas ini ada perbedaan pendapat? Solusinya? Voting. Setelah coba dari materi hari ini, apakah kalian sudah paham? Sudah. Materi apa yang paling sulit? Kalau yang mudah apa? Hah? Oh, yang menyenang, yang paling kalian senang dari metode hari ini? Wih, kelompok ini apa? Metode yang paling ini tugas di rumah, Bu Guru kirimkan video ya. Dan nanti tak kasih pertanyaan lewat grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.